Hey yo, fan Manchester United, selamat datang di Ruang United. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukunganmu kepada channel ini. Erik ten Hag, sang manajer baru Manchester United. Pertama-tama, mari kita berkenalan lebih dalam dengan Erik ten Hag. Ia lahir pada 2 Februari 1970. Erik ten Hag merupakan putra asli daerah Haxenburg, Belanda, yang sudah berkecimpung di dunia sepak bola sejak kecil. Sebelum memulai karirnya sebagai manajer, Erik ten Hag lebih dulu memulai karirnya sebagai pesepak bola, meskipun tidak terlalu mentereng dan dikenal banyak orang. Ia hanya bermain di klub-klub Belanda dan belum pernah merasakan kompetisi Eropa lainnya. Beberapa klub yang pernah dibelanya yaitu seperti FC Twente, RKC Waalwijk, hingga Utrecht. Ten Hag memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola pada tahun 2002, tetapi ia tetap melanjutkan karirnya di dunia olahraga dan mencoba peruntungannya sebagai pelatih. Nama Ten Hag mulai ramai dibicarakan saat dia menukangi Go Ahead Eagles pada tahun 2012. Saat itu, ia sukses membawa tim ini promosi dari Divisi 2 Liga Belanda ke Eredivisie. Kesuksesannya tersebut terdengar sampai ke telinga petinggi klub besar Jerman, yaitu Bayern Munchen, yang pada akhirnya merekrut dia pada tahun 2013 bersamaan dengan datangnya Pep Guardiola. Sementara Pep Guardiola menangani tim utama Bayern Munchen, waktu itu Erik ten Hag diberi tugas untuk menukangi Bayern Munchen 2. Di momen inilah Erik ten Hag belajar banyak dari Pep Guardiola. Baginya, manajer asal Spanyol itu merupakan seorang guru yang dianggap memiliki filosofi sepak bola sensasional. Saya belajar banyak dari Guardiola. Filosofinya sensasional. Sama di Barcelona, Munchen, dan sekarang di Manchester City, ucap Erik ten Hag. Ia menerapkan gaya menyerang dan atraktif sehingga membuatnya meraih banyak kemenangan, imbuh ten Hag. Setelah mendapat berbagai ilmu dari mentor yang hebat seperti Pep Guardiola, pada musim 2013-2014, akhirnya ten Hag berhasil membawa Bayern Munchen 2 menjadi juara. 2 tahun berselang, Erik ten Hag memutuskan untuk pulang kampung dan memulai menjajaki dunia kepelatihan profesional di kasta teratas Liga Belanda di tahun 2015. Bersama Utrecht, ten Hag sukses membuat klub ini tampil kompetitif di papan atas hanya dalam tempo 2 musim dan membawa Utrecht finish 4 besar di Eredivisie tahun 2015 sampai 2017. Di tahun yang sama, ten Hag memutuskan untuk pergi dari Utrecht dan dipinang klub raksasa Liga Belanda yaitu Ajax Amsterdam untuk menggantikan posisi Marcel Keizer. Karir ten Hag sebagai manajer kian meroket bersama Ajax Amsterdam. Total 5 gelar bergengsi dalam 4,5 musim diberikan pria berkepala pontos untuk raksasa Belanda tersebut. Puncaknya terjadi saat musim 2018-2019. Selain membantu Ajax meraih 2 gelar bergengsi, ten Hag juga membawa wakil Belanda melaju hingga semifinal Liga Champions pada tahun tersebut. Catatan sejarah terukir melalui tangan Erik ten Hag. Setelah 22 tahun lamanya Ajax Amsterdam absen dari persaingan ketat babak semifinal Liga Champions, akhirnya pada tahun tersebut terputus. Pada saat menakodai Ajax inilah, ia terkenal bisa membuat pemain tampil lebih baik, bahkan bisa tampil luar biasa. Bahkan jika pemain tersebut sebelumnya sedang bermain sangat buruk, ten Hag sering kali bisa memoles pemain meredup dan terbuang menjadi pemain yang sangat bagus. Sebagai contoh, di Ajax Erik ten Hag berhasil membuat Daley Blind kembali bersinar. Setelah ia dibuang dari Manchester United, Blind menjadi pemain belakang andalan Ajax hingga dia kembali dipanggil oleh timnas Belanda. Berikutnya ada Sebastian Haller. Sebelum bersinar di Ajax, Haller sempat bermain buruk ketika membela West Ham United hingga akhirnya dia terbuang. Namun, setelah Haller pindah ke Ajax dan dibawa asuhan Erik ten Hag, dia bisa menjadi striker mengerikan. Total, Haller telah tampil sebanyak 65 match di Ajax dan berhasil mencetak 47 gol dan 16 assist. Sebagai perbandingan, Haller di West Ham dengan 45 match hanya mencetak 10 gol dan 2 assist. Dan masih banyak lagi pemain yang berhasil disulap ten Hag menjadi pemain yang lebih baik. Selanjutnya adalah waktunya ten Hag untuk membuktikan kehebatannya di Manchester United. Lalu, akankah ten Hag bisa membuat pemain MU yang kita tahu hampir semuanya tampil buruk menjadi lebih baik? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Asal para pemain MU mau bekerjasama dengan ten Hag dan tidak malas-malasan seperti musim kemarin, pastinya performa MU secara tim akan meningkat. Memanglah tidak ada jaminan pasti, tapi untuk mulai dari rekor ten Hag di Ajax sampai dengan semua yang dilakukan di MU sampai sekarang ini cukup meyakinkan. Dengan penjangka panjang yang dia beberkan, dengan tindakan dia merombak tim, mengeluarkan pemain yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak cocok, begitu pula perubahan staf MU yang juga tidak kalah pentingnya juga sudah dilakukan. Jika ditanya, siapakah menurut kalian pemain yang bakal bangkit atau tampil api di era Erik ten Hag?
Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Itulah seluruh pembahasan dari Ruang Fakta kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu. Glory, glory Manchester United.